Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwah, para santri santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan ke-10 kemarin kita sudah sedikit murojaah tentang contoh-contoh yang sudah kita pelajari ya, dari pembahasan Muharram atau haram sampai pembahasan al-fasid ya. Mudah-mudahan yang dapat mumtaz, jiddan, jaid, makbul ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menggantikan yang lebih daripada itu, dan bagi yang belum mendapatkannya semoga Allah memberikan kemudahan bagi antum untuk mempelajari lebih semangat lagi. Taib barakallahu fikum para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kita hari ini, pertemuan yang ke-11 yang bertepatan dengan tanggal 10 bulan Sya'ban atau tanggal 24 Maret 2021. Alhamdulillah, pada pertemuan yang ke-9 kita sudah hampir selesai pembahasan al-ahkamul wad'iyah ya. Al-ahkamul wad'iyah, yaitu sampai pada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wal fasid ya, masih al-fasid. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, yang ini, kullu fasidin minal ibadati wal uqudi wasyuruti fa innahu muharramun li'anna dzalika min ta'addi hududillah wa ittikhadi ayatihi huzuan wa li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara ala man ishtaratu syurutan laysat fi kitabillah. Sekali lagi, wa kullu fasidin minal ibadati wal uqudi wasyuruti fa innahu muharramun li'anna dzalika min ta'addi hududillah wa ittikhadi ayatihi huzuan wa li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ankara ala man ishtaratu syurutan laysat fi kitabillah. Mu'allif mengatakan semua yang fasid dari ibadah dan akad, kemudian syarat, maka hukumnya adalah diharamkan, maka hukumnya adalah haram. Semua yang fasid ya, baik yang akad maupun yang syarat dari ibadah, maka hukumnya haram. Alasannya itu karena apa? Min ta'addi hududillah, melanggar batas-batas Allah. Pertama, yang kedua, ittikhadi ayatihi huzuan, menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan permainan, bahan perolok-olokan. Kemudian yang ketiga, wali'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Nabi SAW ankara ala man ishtaratu syurutan laysat fi kitabillah, mengingkari terhadap mereka yang menjadikan syarat ya, menetapkan syaratnya itu tidak ada di dalam Al-Qur'an, tidak di dalam kitabullah. Nah, kemudian kita baca dulu yang selanjutnya, wal fasidu wal batilu bima'nan wahidin atau bima'na wahidin illa fi mawdi'ain. Al-awwalu fil ihrami farraqu bainahuma bi anna al-fasida ma wata'a fihi al-muhrimu qabla tahallulil awal wal batilu martadda fihi anil islami.
Ats-tsani fi nikahi farraqu bainahuma bi anna al-fasida makhtalafa al-ulama fi fasadihi kan nikahi bila waliyin wal batilu ma ajma'u ala butlanihi kan nikahil mu'taddati. Artinya wal fasid wal batil bimakna wahid. Fasid dan batil adalah hukumnya satu, maknanya satu. Kecuali dalam dua tempat, dua permasalahan. Yang pertama fil ihram, ketika dalam waktu ihram. Ketika haji tentunya. Farraqu bainahuma, mereka membedakan di antara keduanya, antara fasid dan batil ketika ihram. Katanya apa? Bi annal fasida ma wata'a aw ma wati'a fihi al-muhrimu qabla at-tahallul awal. Bahwasanya hukumnya fasid, ya, hukumnya fasid ketika ihram, ketika haji, di waktu haji. Yaitu sebabnya apa? Sebabnya adalah orang yang berihram melakukan hubungan intim, ya, hubungan badan sebelum tahallul awal, ya, itu yang pertama. Jadi hukumnya fasid. Sedangkan hukum yang batil adalah martadda fihi anil Islam. Sedangkan kalau batil adalah orang yang ketika haji murtad, keluar dari agama Islam. Maka hukum hajinya adalah batil. Ya, itu yang kedua. Kalau yang pertama hukum hajinya hajinya fasid. Dan hukum yang pertama al-fasid, maka dia harus diulangi tahun depan. Jadi hajinya gugur, ya. Sedangkan yang batil, dia sama sekali tidak ulangi lagi tahun depan karena dia udah keluar dari agama Islam. Nauzubillahi min dzalik. Nah, yang kedua ats-tsani fi nikah. Di dalam nikah apa? Farraqu bainahuma bi anna al-fasida makhtalafa al-ulama fi fasadihi kan nikahi bila waliyin, ya. Kemudian yang kedua, di dalam nikah mereka membedakan hukum yang batil dengan hukum yang fasid. Nah, yang pertama yang hukum fasid dari pernikahan apa? Makhtalafal ulama fi fasadihi. Para ulama berbeda pendapat di dalam fasadnya nikah. Yaitu apa? Kan nikahi bila wali, orang yang nikah tanpa disertai wali, maka nikahnya fasid, ya. Kemudian yang kedua wal batil ma ajma'u ala butlani kan nikahil mu'taddah. Sedangkan pernikahan yang batil adalah pernikahan ini sudah disepakati oleh para ulama terhadap kebatilannya. Yaitu apa? Menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Ya, masa iddah. Baik itu ditinggali oleh suami karena cerai atau karena meninggal. Maka wanita yang masih dalam masa iddah tidak boleh dinikahi. Maka kalau ada yang menikahi wanita dalam masa iddah, hukumnya batil. Nah, kita kembali ke yang tadi, ya. Yaitu apa? Kullu fasidin minal ibadati wal uqudi wasyuruti fa innahu muharram. Maka ini adalah kaidah yang penting, ya. Kullu fasidin muharramin walaysa kullu muharramin fasidan. Nah, ini sebuah kaidah lagi. Setiap yang fasid haram, tapi tidak setiap yang haram itu fasid. Ya. Illa ay ya'uda tahrim ala dzati syai' aw ala syartihi al-mukhtas. Kecuali kalau keharamannya itu, ya, keharamannya itu dikembalikan kepada dzatnya atau dikembalikan kepada syarat yang dikhususkan. Contoh, bai'ul gharar, jual beli tipuan. Hukumnya apa? Haram. Kenapa? Karena dia fasid, ya. Jadi dia fasid, ya. Karena setiap yang fasid adalah haram, gitu ya. Nah, kemudian bai'ul hamli wal fil batni, menjual anak yang masih dalam kandungan, dalam perutnya, perut induknya. Apa hukumnya? Haram. Ya, hukumnya apa? Haram. Nah, kemudian contoh lain, jual beli atau transaksi, ya, yang transaksinya ini termasuk kepada transaksi yang belum jelas. Contohnya
Misalkan kamu atau kalian punya barang, ya. Contoh taruh mobil atau motor. Nah, kemudian Ustadz bilang, aku akan beli motor Anda atau mobil Anda dengan harga yang ada di saku saya, dengan harga yang ada di tangan saya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah apa? Haram. Kenapa? Karena dia majhul, belum jelas berapa uang yang ada dalam saku dan berapa uang yang ada dalam genggaman tangannya. Maka jual beli seperti ini adalah hukumnya apa? Hukumnya adalah haram, ya. Hukumnya adalah apa? Haram. Nah, kemudian jual beli yang lain apa? Jual beli ketika adzan Jumat sudah berkumandang. Hukumnya apa? Haram. Kenapa? Li'annahu fasid, ya. Maka dengan demikian kullu fasidin muharramun wa laysa kullu muharramin fasidan. Ya, semua yang fasid itu pasti haram, tapi tidak semua yang haram itu adalah apa? Fasid. Seperti halnya bandingannya seperti ini, ya, tentang taharah. Kullu najisin, ya, muharram. Setiap yang najis diharamkan, tapi tidak setiap yang haram itu najis. Nah, sama seperti yang tadi. Tidak setiap yang haram itu adalah apa? Fasid. Sama seperti hal dalam hal taharah, setiap yang najis haram. Apa aja yang najis itu haram, ya. Tapi tidak setiap yang haram itu najis. Nah, itu jelas ya. Jelas ya di sini tentang apa? Kaidah tersebut. Nah, kemudian alasan yang menjadikan ini haram kenapa? Karena ada 3 alasan. Yang pertama adalah melanggar batas-batas Allah. Ya, dia keluar dari batasan yang udah Allah tetapkan, udah Allah bataskan. Maka ketika dia keluar dari batas, maka tentunya dia melanggar, ya. Seperti apa? Seperti Anda sholat sebelum waktunya, Anda melanggar. Maka hukum sholatnya bagaimana? Fasid, ya, fasid. Jadi kalau ada orang yang dia melakukan sholat di luar batas waktu, ya, maka hukum sholatnya adalah fasid. Nah, kemudian yang kedua, menjadikan ayat-ayat sebagai bahan permainan, sebagai bahan perolok-olokan, ya. Maka di sini orang yang mengharamkan ataupun orang yang melakukan permainan dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala baik dalam ibadah maupun dalam muamalah, dan dia sudah tahu bahwa itu adalah fasid, ya, bahwa dia sudah tahu itu adalah haram, lalu kemudian dia melakukan, maka ini adalah salah satu contoh yang mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendekatkan diri kepada sesuatu yang bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya, bahkan Allah akan mencatat dia sebagai sebuah maksiat atau sebuah dosa. Tapi dia menegakkan dengan cara itu, maka ini sebagai bahan, ya, perolok-olokan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga bahwa, ya, ada yang menjadikan syaratnya di dalam ibadah maupun di dalam muamalah, dia tidak ada ketentuan syaratnya itu dari Allah ataupun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun lebih banyak syarat-syarat yang mungkin dia penuhi, dia tentukan, ada mungkin 100 syarat atau lebih, tapi kalau bertentangan dengan dengan ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu semua adalah batil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih diutamakan, ya, syarat yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentukan. Maka tidak boleh kita keluar dari syarat-syarat yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Nabi Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, yaitu tadi kita, ya, sudah sedikit menggambarkan tentang perbedaan antara hukum yang pertama fasid dan hukum yang kedua adalah batil. Ini dalam 2 permasalahan, ya. Yang pertama dalam ihram, ya. Kemudian yang kedua dalam dalam nikah. Tadi kita sudah sebutkan, ya, perbedaan antara hukum yang pertama tentang ihram sudah kita sampaikan, yaitu apa? Yang pertama adalah orang ketika tahallul awal, ya, dia masih Dia masih dalam keadaan ihram, ya, masih dalam keadaan ihram bajunya, ya, bagi laki-laki. Kemudian sebelum menyelesaikan tahallul awal, yaitu apa saja tahallul awal itu? Yang pertama melempar jumroh, yang kedua Yang kedua tawaf ifadah, tawaf, ya, dengan sa'inya. Kemudian yang ketiga tahallul, yaitu mencukur. Kemudian yang keempat adalah hadyu, itu menyembelih. Nah, dari 4 perkara yang diselesaikan ketika tahallul awal, ya,
nih suami istri malah ngajak hubungan intim gitu ya, hubungan intim ya, sebelum yang 4 tadi dilakukan. Nah maka ya hukum hajinya saat itu adalah dia fasid, maka gugurlah hajinya gitu ya, maka hajinya apa, gugur, maka dia harus mengulangi tahun depan ya, dia harus mengulangi tahun depan, dia harus mengkodok tahun tahun depan. Sedangkan kalau yang batil jelas, kalau yang batil ini gugur semuanya ya, tidak ada qadha untuk tahun depan, dan juga dia tidak ada kewajiban lagi untuk haji. Kenapa? Karena dia murtad dari agama Islam, maka hukum hajinya dah batil, tidak dilanjutkan ya. Ketika saat itu, ketika dia mau mengucapkan murtadnya, dia keluar, udah tidak dilanjutkan lagi hajinya. Tapi kalau yang tadi yang fasid, dia masih tetap ya dilanjutkan walaupun dia sudah berhubungan intim, tapi hajinya tidak sah, harus diulangi ke tahun depan. Nah, kemudian yang kedua, yang pernikahan tadi, hukum yang fasid adalah ya, para ulama berbeda pendapat ya, bagaimana hukum pernikahan tanpa wali ya. Bagaimana hukumnya? Ada yang berpendapat ya tidak fasid. Kenapa? Karena dikiaskan seperti halnya wanita yang ketika dalam jual beli muamalah ya, maka tidak perlu mendatangkan wali gitu ya, ketika bertransaksi dia sudah balik, sudah rasyidah itu kan. Nah, dikiaskan kepada pernikahan kan dia, wanita ini kan sudah balik, sudah berakal gitu ya, sudah balighah gitu, maka tanpa wali pun sah-sah saja, seperti halnya ya wanita ini bertransaksi dengan orang lain, maka tanpa harus menghadirkan wali. Namun ini adalah ya tentu berbeda pendapat dengan kebanyakan para ulama, bahwasanya para ulama berpendapat ya yang sahih ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikah illa biwali. Jadi tidak ada ya keabsahan pernikahan yang tidak disertai dengan walinya gitu ya. Kemudian yang kedua, nikah yang batil apa? Jelas di sini nikah yang tadi, yaitu menikahi wanita yang masih dalam masa iddah. Maka Nabi menjelaskan ya, nikah mu'taddah itu adalah hukumnya batil, dan ini adalah menjadikan kesepakatan para ulama kaum muslimin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Ya, jadi janganlah kalian menetapkan ya, ataupun mengikat perjanjian nikah sampai habis masa iddahnya, hatta yablughal kitabu ajalah, sampai benar-benar habis masa iddahnya, baru boleh Anda meminang wanita yang sudah habis masa iddahnya. Tapi kalau belum masa iddahnya habis, maka hukum nikahnya adalah batil. Nah, itu diantaranya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di pertemuan ke-11 ini. Jazakumullah ala husni istimaikum wa barakallahu fikum. Sebelum Ustaz tutup ya, kita akhiri dengan untai nasihat. Nah, ini sering kita dengar ya, menjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan. Nah, itu diantaranya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita yang ke-11. Mudah-mudahan Allah memudahkan antum semua. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa kafaratul majlis ya, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.